Halo teman-teman, welcome to weekly dan monthly update ya untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, pada hari ini kita akan coba bahas kedua market tersebut secara spesifik ya. Bagaimana closing yang cukup penting untuk di hari kemarin karena kita barusan untuk closing di candlestick monthly 1 bulan dan juga weekly 1 minggu ya. Sebenarnya ada quarter juga ya, kita baru closing 6 bulan juga, tapi yang ingin coba saya spesifik bahas di sini, kita baru closing secara monthly dan daily, jadi kita akan fokus pada dua candlestick tersebut seperti itu. Sebelumnya saya mau info dulu sama teman-teman ya, bahwa kita ada grup Discord ya yang teman-teman bisa join secara free. Cukup klik linknya ada di pin komen ya, sudah saya sertakan untuk update-nya di sana ya. Biasanya saya lebih sering untuk update idea trading juga. Untuk scalping biasanya saya juga lagi develop untuk trading plan untuk scalping, dan juga untuk swing trading dan juga Bitcoin Ethereum saya biasa untuk lebih sering quarterly untuk update di sana ya, secara berkala biasanya. Juga ada diskusi juga bersama teman-teman yang lain seperti itu. Jadi kita akan coba bahas ya dari Bitcoin dulu. Yang pertama dari time frame monthly ya, kita lihat ya. Yang pertama di sini monthly kita sebenarnya masih berada di area high dan low yang sama ya. So overall kita masih terindikasi masih dalam satu area inside bar atau konsolidasi semata seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang ini bullish ataupun bearish juga ya, karena memang kita lihat untuk di bulan kemarin kita closingnya juga membentuk ekor ya, sama seperti bulan-bulan sebelumnya ya, bukan closingnya dalam kondisi bearish parah ya. Meskipun memang kita opennya di 67.500, closingnya di sekitar 62.700. Ya memang merah sekitar 7%, minus 4.000 poin, tapi overall kita juga kena tarik juga ya dari area low-nya yang terakhir. Dan ini momen-momen ditariknya ini juga momen-momen menjelang untuk closing candlestick monthly-nya. Jadi menurut saya masih cukup oke, dan ya kita masih bisa katakan ini konsolidasi ya. Mirip-mirip dengan momen-momen di bulan 2023 kemarin, bulan Agustus, bulan Mei sampai Agustus ya. Kita flashback dikit ya, overall kita juga berada di area sideways yang sama kan, berpotensi juga kan teman-teman. Waktu itu mungkin yang masih belum masuk ya di market ya, tapi kalau teman-teman sudah masuk juga melihat ini ada potensi double top ya untuk drop lagi lebih jauh di bawah 25.000, tapi ternyata kita hanya terkonsolidasi. Setelah itu kita melanjutkan kenaikannya, dan skenario ini juga bisa kita ambil juga kesimpulan bahwa overall market kita mirip-mirip seperti 2023 karena kita berkonsolidasi selama 4 bulan berturut-turut seperti itu. Itu yang bisa saya lihat dari monthly time frame. Lalu kita turun ke weekly time frame, saya juga nggak expect juga ya, cukup bagus sekali menurut saya. Mirip seperti di bulan April ya, tahun 2024 ini. Kita lihat closing di bulan April, 29 April ya, ini juga berdepatan dengan menjelang ya untuk closing monthly time frame-nya, karena ini 29 April. Kita punya hal yang sama ya, ketika menjelang closing monthly kita selalu ditarik dengan cukup tinggi ke atas. Ini juga kita ditarik ya dari bawah area low candle-nya, kita ditarik ke atas. Ini sekitar berapa persen kalau teman-teman lihat? Sekitar 7% ke atas. Saya nggak expect kita bisa close di atas area konsolidasi box kecil ini, karena memang ekspektasi saya mungkin kita di 61.000 lah untuk closing. Jadi hammer-hammer sedikit seperti inilah kurang lebih ya closingnya. Hammer-hammer seperti dua candlestick di sini. Tapi ternyata kita seperti di menjelang closing bulan April kemarin ya, ditarik lumayan dalam ke atas, sehingga kita closingnya membentuk hammer yang sangat bagus sekali menurut saya. Ini ada potensial memang kita untuk, kalau kita mau retest, at least kita paling retest di 62.000, setelah itu kita akan melanjutkan kenaikannya. Itu yang bisa saya lihat dari weekly time frame-nya. Ya, kemana? Ya ke area resisten berikutnya, 71.700, atau di sekitar 70.000 sebagai psikologis areanya, seperti itu. Lalu untuk daily time frame-nya, closing kemarin juga bagus ya, sesuai dengan apa yang saya harapkan juga, bahwa kita nggak boleh terlalu lama konsolidasi di area support, karena itu berpotensi untuk membuat harga kembali drop ke bawah. Dan bagusnya ya kemarin kita lihat closingnya dia ternyata breakoutnya ke atas bukan ke bawah, jadi ini menginvalidasi skenario kita untuk breakdown ke bawah seperti yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Ketika momen konsolidasi ya teman-teman tunggu aja gitu, apakah dia break ke atas atau break ke bawah. Kalau break ke atas ya kita buy, kalau break ke bawah ya kita sell seperti itu. Dan ternyata memang kita sudah diberikan validasi oleh market, kita breakoutnya ke atas. Tapi apakah ini langsung naik ke atas? Menurut saya juga enggak juga ya. Ada potensi hari Selasa itu kita masih koreksi dulu ke bawah sebelum nanti mungkin hari Rabu kita akan lanjut untuk naik seperti itu. Jadi dia mungkin akan membentuk ekor dulu di weekly time frame-nya,
seperti yang sebelum-sebelumnya membentuk ekor dulu baru kita nanti naik, itu juga satu skenario yang still possible juga untuk terjadinya. Lalu yang bagus dari Bitcoin, kita sudah overall ya official breakout dari area trendline yang sudah terbentuk sejak bearish kemarin dari bulan Juni awal ya, di 5 Juni kita official breakout di hari closing kemarin. Jadi hari ini kita masih baru open market, jadi nggak bisa juga ya kita simpulkan hari ini hijau, bisa saja kita masih ada rejection ke bawah. Jadi ya closingnya untuk weekly monthly sudah bagus, untuk daily-nya juga sudah oke juga di hari Minggu kemarin ya, karena Minggu low volatile. Kita lihat meskipun low volatile, tapi teman-teman bisa lihat di sini ya, volumenya memang nggak sebesar dari volume-volume kemarin, tapi overall kita lihat ini tepat jam 3 pagi ya, kita ditarik ke atas gitu. Jam 3 menjelang jam 7 kita langsung ditarik sekitar 1,2% dengan volume yang di atas rata-rata. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa memang market maker ingin membuat closing dari monthly dan weekly-nya itu cukup bagus, karena memang ini cukup important ya, weekly dan monthly candle-nya seperti itu. Jadi itu aja ya dari Bitcoin yang bisa saya sampaikan. Overall kita masih dalam satu area trendline. Ini ada area konsolidasi, kita sudah break ya. Kalau teman-teman mau entry untuk jangka pendek bisa tunggu retestnya dulu, baru nanti bisa kembali follow the trend seperti itu. Itu ya dari Bitcoin. Lalu kita buka dari dominance Bitcoin-nya. Dominance kita buka di monthly juga. Apa yang saya bisa lihat di monthly time frame, kita overall 3 bulan ini reject ya dari area 56%, sama membentuk ekor di atas ya, ekor panjang di atas. Dengan hal yang lucu, kita closing untuk body candle-nya itu rata ya, kita closing body candle-nya di 55%. Kita nggak pernah lebih di atas dari 55% untuk monthly candle-nya. Jadi ini menjadi satu sign juga bahwa ada rejection ya, ketika sampai 56 uang akan selalu berpindah ke altcoin seperti itu. Jadi ini bisa first indication bahwa memang market itu mungkin koin kalau mau naik lagi nanti ya, ketika kita breakout dari 72.000 mungkin ada potensi baru nanti breakout ke atas untuk market cap-nya. Tapi selama Bitcoin masih konsolidasi dan sideways, agak susah ya untuk naik dari 55% kalau saya lihat, karena memang kita sama seperti Bitcoin-nya ya, Bitcoin-nya dari 3 bulan ke belakang kita tidak bisa breakout ke atas, dari dominasinya juga mengikuti ternyata ya, kita tidak mampu breakout. Tapi secara target memang saya masih targetkan 58% ini still impossible ya untuk kita tuju dalam waktu dekat seperti itu. Lalu dari weekly, not much ya, dia bisa bertahan di atas area trendline untuk sekarang ya, dengan membentuk rejection. Jadi ya rising wedge ini masih belum dikatakan breakdown juga, masih kita butuhkan beberapa konfirmasi ke depan seperti itu. Jadi masih cukup ini kalau kita anggap untuk harga sekarang sudah breakdown dari area rising wedge-nya seperti itu. Jadi kita masih perlu wait and see dulu untuk sementara untuk altcoin-nya, karena memang masih belum ada momen di altcoin season. Itu aja dari dominance dari Bitcoin-nya. Lalu kita masuk next ke Ethereum. Untuk Ethereum ini apa yang saya suka ya, untuk closing candle-nya, kita sebenarnya di bulan Mei ini sudah ada up ke atas. Setelah itu kita retest ya, di bulan Juni kita full untuk retest ke bawah, dan ada potensi di bulan Juli kita akan naik lagi ke atas, karena memang secara structure market kita memang harus membentuk yang namanya higher low, higher high, untuk lanjut membentuk higher high yang baru. Jadi ini merupakan higher low-nya kita terbentuk selama 1 bulan untuk drop ke bawah. Setelah itu kita harusnya di bulan Juli ini untuk Ethereum ada chance atau potensi saya lihat untuk lanjut untuk mengalami kenaikannya seperti itu. Itu yang saya lihat, dan ini merupakan konsolidasi kita yang pertama ya, semenjak dia breakout dari area konsolidasinya yang terakhir di bulan Agustus. Setelah itu kita nggak pernah lihat ya konsolidasi ya, selalu hijau untuk closing candle monthly-nya. Jadi ini indikasi cukup bagus ya, kalau kita bisa konsolidasi ada potensi kita nanti naiknya juga lumayan kencang juga seperti sebelumnya ya. Tren sebelumnya akan mengikuti. Jadi ketika kita breakout dari area 3.700 atau 4.000, ada chance kita memang langsung untuk mengejar area ya at least 6.000 itu tidak terlalu susah lah menurut saya untuk Ethereum. Itu aja yang bisa saya sampaikan sama teman-teman. Lalu untuk weekly time frame-nya, kita lihat ini juga ada nice rejection ya di area supply demand-nya, flipping areanya. Untuk weekly time frame kita ada rejection yang cukup bagus membentuk hammer candlestick ya. Dan
minggu ini menjadi konfirmasi kita apakah kita bisa closing dengan candlestick hijau atau malah kita nanti retest lagi di area 3250. Ya kita nanti masih tunggu untuk mungkin hari Kamis atau Jumat baru kita bisa lihat untuk forecasting closing candle-nya seperti apa. Kurang lebih itu. Cuma indikasi yang cukup bagus, kita retestnya dengan korektif ya untuk di weekly time frame-nya, sehingga ya penurunannya dibandingkan dengan satu kenaikan impulsifnya sih nggak ada apa-apanya menurut saya. Jadi ya aman-aman aja sih so far. Apalagi dia juga membentuk bullish flag ya. Dan hari ini ada potensi dia untuk breakout ke atas seperti itu. Jadi untuk Ethereum so far satu langkah lebih maju dibandingkan dari Bitcoin. Teman-teman bisa coba watchlist ya kalau teman-teman rasanya agak males ya kalau lihat Bitcoin itu masih sideways terus gitu ya, teman-teman bisa lihat untuk alternatifnya di Ethereum seperti itu. Itu aja yang saya lihat ya dari Ethereum. Ada potensi dia untuk dites lagi ke 4000 at least dalam jangka waktu di bulan ini, menurut saya ada touch seperti itu. Itu yang saya bisa sampaikan di Ethereum. Yang terakhir kita coba lihat dari total 3 ya. Ini total market cap keseluruhan kecuali dari Bitcoin dan Ethereum. Jadi kita bicara tentang uang yang beredar di altcoin seperti itu. Di altcoin kita lihat so far penurunan yang terjadi ya kita masih bisa kategorikan ini inside bar ya atau konsolidasi mirip seperti Bitcoin. Tapi memang area range konsolidasinya cukup besar ya di sekitar 790 sampai area 570. Jadi ketika dari atas dibanding ke bawah untuk altcoin teman-teman bisa minus 30% ya dalam satu kali bantingan di satu bulan. Seperti yang terjadi di bulan April kemarin. Jadi teman-teman tidak perlu kaget juga, apalagi di bulan Juni kita juga ada bantingan. Menurut saya ya, kalau kita lihat secara closing dari monthly, closing monthly itu seperti ini, dia drop ke bawah, dia naik, dia drop lagi, harusnya dia nanti bisa melanjutkan kenaikannya apabila dia berhasil breakout dari area trendline yang sudah terbentuk seperti itu. Tinggal nanti kita lihat untuk follow up di bulan ini. Saya cukup bisa melihat ya kalau kita naik ada potensi memang kita mengejar area topnya yang terakhir lagi seperti 770 miliar dolar, itu berpotensi untuk di retest lagi karena memang kalau kita buka di daily time frame sebenarnya ini yang menjadi challenge terakhirnya dia ya, apakah dia bisa breakout dari area konsolidasi yang ada di bawah ini, area support ini. Kita lihat dia belum pernah breakout ya dari 610 sejak dari tanggal 18 Juni konsolidasi terus dan membosankan ya momen-momen seperti ini. Altcoin juga nggak kemana-mana, kita mau swing juga nggak bisa, kecuali teman-teman scalping ya bisa. Tapi kalau untuk swing ya agak susah juga. Kalau kita memang cuma bergerak di antara 570 dan 600 miliar dolar. Jadi kita cuma punya spare 40 miliar dolar untuk naik dan turunnya. Sekali naik cuma sedikit, tapi sekali dibanting kita kena lumayan seperti itu. Tapi memang overall kita masih dalam area konsolidasi ya, membentuk ABC correction. Tinggal apakah si correction ini apakah dikonfirmasi di area 560 miliar dolar. Nah, itu yang perlu kita masih tunggu jawabannya sama-sama seperti itu. Untuk weekly time frame, no comment ya. Kalau saya lihat dari pola candlestick-nya, kita juga masih dalam area konsolidasi juga di sini. Nah, ini area konsolidasi kita. Jadi di monthly kita konsolidasi lumayan besar, di weekly-nya kita lebih sempit untuk area konsolidasinya. Tapi overall juga konsolidasi. Jadi ya momen-momen ini masih momen-momen konsolidasi seperti itu. Cuma di minggu kemarin kita sudah berhasil konfirmasi untuk swing low-nya ya, untuk candlestick-nya membentuk hijau. Tinggal satu minggu lagi apakah kita bisa konfirmasi hijau lagi. Nah, kalau kita bisa konfirmasi hijau lagi atau break di atas area 630 miliar dolar, ada potensi memang kita untuk naik lagi retest seperti yang saya jelaskan di monthly time frame tadi seperti itu. Tapi apabila sebaliknya kita drop dari area di bawah bahkan membentuk lower low ya atau low yang lebih rendah lagi ya, ada potensi memang kita drop lagi sampai ke area 500 miliar dolar seperti itu. Jadi ya antara bullish skenario atau bearish skenario teman-teman bisa coba follow up sendiri. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan di sini. Semoga informasi ini bisa teman-teman ambil dengan cukup baik ya untuk Bitcoin, Ethereum dan kawan-kawan. Sudah saya jelaskan dengan pelan-pelan. Semoga teman-teman bisa tahu untuk penentuan untuk teman-teman mengambil decision di investment dan tradingnya. Jadi itu aja. Thank you semua, dan nanti mungkin kita akan adakan untuk live streaming lagi di minggu ini kalau teman-teman berminat ya. Mungkin untuk
cek dari market dan juga screening ya. Kalau ada potensi trading juga di time frame yang lebih kecil, nanti kita akan coba bahas juga mungkin. Itu aja, teman-teman bantu saya untuk likes dulu ya untuk videonya. Thank you dan bye-bye.